Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar jenis dari transformasi, yaitu pergeseran atau translasi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menjelaskan definisi dari pergeseran atau translasi suatu benda. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda. Mari kita perhatikan. Ada dua orang siswa yang mendorong sebuah meja sehingga mejanya kemudian berpindah atau bergeser. Ini adalah contoh daripada translasi atau pergeseran. Sehingga translasi dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Artinya, semua titik pada bangun atau benda bergeraknya arahnya sama, jauhnya sama. Pergeseran dari suatu benda, misalkan bangun A ditranslasi atau digeser menjadi A aksen, kita dapat hitung bahwa benda A titik ini bergerak beberapa satuan ke kanan dan beberapa satuan ke arah bawah. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi atau pergeseran tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jadi pergeseran ke kanannya atau arah horizontalnya pada bangun A bernilai positif. Kemudian pergerakan atau pergeseran ke arah vertikalnya akan bernilai positif jika bergeraknya ke arah atas dan bernilai negatif jika pergeserannya ke arah bawah. Jadi pada benda A, translasi vertikalnya bernilai negatif karena bergerak ke arah bawah. Berikutnya kita akan membahas translasi pada koordinat kartesius. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kita mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan, A dan B, yakni translasi yang memindahkan setiap titik P yang awalnya adalah X, Y, akan bergerak ke titik P aksen dengan koordinat yang baru, yaitu X ditambah A dan koma Y ditambah B. Sehingga dapat kita tulis, translasi dapat kita simpulkan dengan awalnya titiknya X, Y ditranslasikan oleh A dan B menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Misalnya kita akan menentukan translasi segitiga merah menjadi segitiga yang berwarna biru. Kita ambil sembarang titik, misalnya A, titik A, min 4,4. Kita lihat titik A
berapa jauh dia bergerak secara mendatarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan atau 6 kotak. Kemudian A bergerak ke bawah, berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Jadi translasi segitiga merah menjadi segitiga biru, translasinya adalah bergerak ke kanan sejauh 6 satuan dan 3 satuan ke bawah. Sehingga dapat kita tulis translasinya adalah 6 dan min 3. 6 adalah pergerakan secara mendatarnya atau horizontal, min 3 adalah pergerakan secara vertikalnya. Karena ke arah bawah maka bernilai negatif. Kita ambil contoh segitiga ABC dengan koordinat A min 3,1, B min 1,4, dan C min 2,1, ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat segitiga ABC hasil translasi tersebut. Penyelesaiannya adalah titik A, awalnya titiknya min 3,1, ditranslasi 4 satuan ke kanan, berarti ditambah 4, kemudian Y-nya digerakkan 3 satuan ke bawah, berarti ditambah dengan negatif 3 karena ke arah bawah, sehingga arahnya menjadi negatif. Min 3 tambah 4, 1, 1 tambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Kemudian titik B min 1,4 ditranslasi min 1 tambah 4, Y-nya 4 tambah negatif 3. Min 1 tambah 4, 3. 4 tambah negatif 3, 1. Jadi bayangan dari B adalah 3,1. Selanjutnya titik C negatif 2, negatif 1. Negatif 2-nya ditambah dengan 4. Kemudian negatif 1-nya ditambah negatif 3. Negatif 2 tambah 4, 2. Negatif 1 ditambah negatif 3, negatif 4. Jadi bayangan C negatif 2, negatif 1 oleh translasi 4 dan negatif 3 adalah 2, negatif 4. Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinat F 3,9, G negatif 1,4, P 4,2, dan R 6, negatif 3. Tentukan koordinat H dan Q. Tentukan pula translasinya. Kita selesaikan, kita pasangkan. F menjadi bayangannya adalah P, kemudian G bayangannya adalah I, dan H adalah bayangannya R. Translasi yang menggerakkan segitiga FGH menjadi segitiga PQR adalah F 3,9 menjadi titik P 4,2. Kita lihat 3 menjadi 4, 9 menjadi 2. 3 misalkan ditambah A sama dengan 4. Berarti A-nya adalah 4 dikurangi 3 sama dengan A-nya sama dengan 1. Karena 3 kalau ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 9 menjadi 2. 9 ditambah B sama dengan 2. Maka B-nya adalah 2 dikurangi 9 sama dengan negatif 7. Jadi translasinya adalah 1 dan negatif 7. Kita tentukan titik H, yang kita sudah mengetahui bahwa translasi dari segitiga FGH menjadi segitiga PQR adalah 1 dan negatif 7. H kita misalkan titiknya E, Y. Kemudian R diketahui sama dengan 6, negatif 3. E ditambah translasinya 1 sama dengan 6. Sehingga X-nya sama dengan
6 kurangi 1 sama dengan 5. Sementara Y ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 3 ditambah 7. Sehingga Y-nya sama dengan 4. Sehingga koordinat H adalah X, Y, X-nya 5, Y-nya 4, 5,4. Kemudian yang terakhir kita tentukan translasi atau hasil translasi dari G yang menjadi Q. G koordinatnya dari soal diketahui sama dengan min 1 negatif 1,4. Kemudian kita akan menentukan koordinat dari Q yang merupakan hasil translasi dari G dengan translasinya adalah 1 dan negatif 7. Negatif 1 ditambah 1 sama dengan X. Berarti X-nya adalah 1 negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah negatif 7 sama dengan 4. Maka 4 tambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Jadi koordinat dari Q adalah 0, negatif 3. Demikian anak-anakku sekalian pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembahasan dari jenis transformasi berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.